Mata Uni Eropa tertuju pada Suriah dalam konferensi donor di Brussel, Belgia pada 17 Maret 2025. Mereka menggalang dukungan untuk memastikan transisi damai setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan dalam pemberontakan Desember lalu. Para menteri dan perwakilan dari mitra-mitra barat, negara-negara tetangga Suriah, negara-negara Arab, serta badan-badan PBB menghadiri pertemuan satu hari yang dipimpin oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Suriah menghadiri konferensi ini untuk pertama kalinya dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Asad Hassan al-Shibani. Uni Eropa menyelenggarakan pertemuan tersebut dengan segera untuk memanfaatkan perubahan yang telah berlangsung di Suriah. Apalagi pertemuan ini terjadi pada saat genting, ketika para pemimpin baru Suriah berupaya mengonsolidasikan kendali atas wilayah yang selama hampir 14 tahun perang saudara terbagi menjadi entitas-entitas kecil. Mereka juga berusaha membangun kembali ekonomi dan infrastruktur yang hancur akibat konflik berkepanjangan. PBB dan para ahli memperkirakan biaya rekonstruksi Suriah dibutuhkan antara 200 miliar dolar hingga 400 miliar dolar. Namun, prospek pemulihan ekonomi terhambat oleh sanksi keras Barat yang diberlakukan selama pemerintahan Assad dan sebagian besar masih belum dicabut. Untuk itu, pemerintah sementara Suriah memanfaatkan konferensi Brussel untuk memperkuat legitimasi di mata internasional, mengupayakan pencabutan sanksi, serta mencari bantuan jangka pendek. Namun Uni Eropa menghadapi dilema karena situasi di lapangan masih belum stabil. Pekan lalu, ada penyergapan terhadap patroli keamanan Suriah oleh kelompok yang masih setia kepada Assad hingga memicu bentrokan. Beberapa faksi yang bersekutu dengan pemerintah baru melancarkan serangan balasan yang menargetkan kelompok yang dianggap dekat dengan pemerintahan sebelumnya. Kelompok pemantau melaporkan ratusan warga sipil tewas dalam beberapa hari, memperburuk ketegangan yang sudah ada. Dalam pernyataannya, Uni Eropa menyerukan penghormatan penuh terhadap kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Suriah. Uni Eropa menegaskan hanya akan mendukung transisi yang damai dan inklusif, tanpa campur tangan asing yang merusak, serta menjamin hak semua warga Suriah tanpa diskriminasi. Suriah juga dibahas dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa yang dipimpin Kallas pada hari yang sama. Blok beranggotakan 27 negara ini mulai melonggarkan sanksi terhadap sektor energi, transportasi, dan keuangan guna mendorong otoritas baru. Di sisi lain, penguasa sementara Suriah masih menghadapi tantangan besar dalam mengonsolidasikan kekuasaan. Sejak kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham memimpin pemberontakan kilat terhadap Assad, dinamika kekuasaan di Suriah terus berubah. Mantan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham, Ahmad al-Shara, kini menjadi presiden sementara. Belum lama ini, ia menandatangani konstitusi sementara yang menempatkan Suriah di bawah hukum Islam selama 5 tahun dalam fase transisi. Berakhirnya kekuasaan keluarga Assad setelah lebih dari 50 tahun disambut baik oleh banyak pihak. Namun, kelompok masyarakat tertentu tetap skeptis terhadap pemimpin baru dan enggan membiarkan Damaskus menegaskan kendali atas wilayah mereka. Uni Eropa dapat memberlakukan kembali sanksi jika keadaan tidak berjalan sesuai harapan Barat. Sementara itu, ekonomi, infrastruktur, dan lembaga Suriah masih hancur berantakan. Jika situasi tidak segera membaik, Suriah beresiko menjadi tempat persembunyian ekstremis. Warga hanya mendapatkan listrik beberapa jam sehari, pasokan air tidak stabil dan sering tidak aman. Pengangguran mencapai 80 hingga 90%. Dan kerusakan terjadi di mana-mana. Banyak pegawai pemerintah dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk rekonstruksi setelah mengungsi sejak gerakan Muslim Semi Arab 2011 runtuh, menjadi konflik dan pemerintahan otoriter di bawah Al-Assad. Badan Pengungsi PBB mencatat, sekitar 7 juta orang tetap tinggal di Suriah meskipun mengungsi dari rumah mereka. Lebih dari 4,7 juta pengungsi terdaftar di negara-negara tetangga, terutama Turki, Lebanon, dan Yordania. Sejak jatuhnya Assad, hampir 302.000 orang telah kembali. Meski menghadapi berbagai tantangan, Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, yang menghadiri konferensi tetap optimis.
Ia menegaskan, kini lebih mudah bagi PBB untuk beroperasi di Suriah dibandingkan saat rezim Assad berkuasa. Meskipun konferensi ini bertujuan menggalang bantuan, fokus utama tetap pada pemulihan ekonomi Suriah yang sangat bergantung pada stabilitas, perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, dan sistem pendidikan menjadi prioritas. Selain itu, program penciptaan lapangan kerja dan bantuan tunai diperlukan agar warga dapat kembali mandiri secara ekonomi.